سلمت قلبي يا ربي لتغسله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalahu addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa man kana minal halikin wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-7 dari pembahasan kita untuk mengkaji kunci-kunci memahami agama yang telah disampaikan sebelumnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Dan alhamdulillah di pertemuan ke-6 kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan satu kaidah yang harus dipahami sebagai kunci untuk memahami agama. Apa itu? Yaitu al-jam'u bainal adillah wal amal bima taqtadihil adillah kullaha mujtami'ah. Yakni mengumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan suatu pembahasan permasalahan, lalu barulah kita mengambil tuntutan-tuntutan apa yang dituntut oleh dalil dari semua dalil yang ada terhadap suatu permasalahan itu. Kemarin sudah kita singgung permasalahan yang berkaitan dengan masalah akidah. Sebagian ada yang memahami bahwasanya orang yang melakukan dosa besar maka dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini dipahami oleh kaum Khawarij yang memahami bahwasanya orang yang melakukan dosa besar maka kekal di neraka. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mereka itu juga sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga tentang apa yang dipahami oleh kaum Murji'ah, yaitu kaum yang kebalikan dari kaum Khawarij, yang mengatakan bahwasanya apabila seorang telah mengikrarkan syahadat, mengikrarkan keimanannya, maka dia telah beriman sebagaimana imannya Jibril, imannya Israfil dari para utusan Allah berupa malaikat, karena menganggap bahwasanya apabila sudah mengikrarkan itu maka sempurnalah imannya walaupun dia belum beramal. Dan hal itu sudah dibantah oleh dalil-dalil yang lain yang mengatakan bahwasanya ada yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala nanti dari neraka, itu menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa pun dia tidak kekal di neraka, namun Allah akan mengeluarkannya selagi ada iman di dalam hatinya. Dan begitu pula bahayanya apabila orang telah mengikrarkan syahadat namun dia tidak mengamalkan, maka dapat saja bahkan apabila dia mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, maka dapat saja hal itu membatalkan keimanannya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sikap para salafus saleh dari generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan 3 kurun tersebut? Apa pendapat mereka dan bagaimana sikap mereka menghadapi ataupun memahami ayat-ayat yang Allah perintahkan untuk kita mengambil keseluruhannya, tidak hanya mengambil sebagiannya. Nah, hal ini ternyata telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada satu kaidah. Yang pertama, bahwasanya jannah ataupun surga itu bertingkat-tingkat. Itu kaidah yang pertama yang diambil dari memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan iman ini. Bukan sebagaimana kaum Khawarij, sebagaimana kaum Murji'ah.
karena neraka itu, karena jannah itu bertingkat-tingkat darajat dan neraka itu darokat, ya bertingkat ke bawah, berjenjang naik bertangga turun kata orang Minang, maka hal ini yang perlu kita mengerti. Maka beberapa hal sebagaimana yang disebutkan dalam firman-firman Allah sebelumnya sudah kita sebutkan, yang menunjukkan bahwasannya surga itu bertingkat-tingkat adalah dalam surat Thaha ayat 75 sampai 76, surat Al-Waqi'ah ayat 10 11, dan juga surat Al-Waqi'ah ayat 88 sampai 91. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya orang yang keluar dari neraka. Begitu pula bahwasanya ahlu surga itu akan melihat orang yang di atas mereka lagi, yang mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi. Mereka bagaikan melihat planet di ufuk as-sama, di ujung langit. Maka itu menunjukkan bahwasanya kenikmatan dari jannah yang Allah berikan kepada manusia adalah bertingkat-tingkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna fil jannati mi'atu darajat. Bahwasanya sesungguhnya surga itu memiliki 100 derajat. 100 derajat ke atas. Begitu juga neraka. Neraka juga darokat. Darokat itu tingkatan ke bawah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 46 ketika Allah menegaskan bahwasanya pengikut Fir'aun itu dan Fir'aun adalah orang yang mendapatkan azab yang sekeras-kerasnya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nah, yang semacam ini dapat dipahami bahwasanya ada azab itu yang lebih kerasnya daripada azab yang lainnya. Begitu juga ketika Allah tegaskan dalam kisah Ashabul Maidah bahwasanya mereka, siapa yang kufur setelah diturunkan Maidah itu nanti dari langit, maka bagi mereka azab yang tidak pernah Allah azab seorang pun di muka bumi ini, seorang pun di alam semesta ini. Ikhwatal Islam, begitu pula ketika disinggung tentang Abu Talib yang mendapatkan azab itu bagai di dahdahin min nar. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang azab wal-iyadzubillah yang menimpa Abu Talib. Apakah Abu Talib mendapatkan syafaat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena Abu Talib itu membela Nabi SAW walaupun tidak sempat masuk Islam dan tidak mengikrarkan syahadat, maka Abu Talib tempatnya adalah di neraka, yang tempatnya adalah di jilatan-jilatan api neraka. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena aku, kata Nabi SAW, bukan karena membelaku, bukan karena menjagaku dalam berdakwah, niscaya tempatnya adalah di keraknya neraka ataupun di dasar neraka. Ini satu kaidah yang disimpulkan oleh para ulama, bahwasanya yang perkara pertama berkaitan dengan memahami dalil adalah kita mengambil keseluruhan dalil, tidak hanya mengambil sebagian dalil, tidak sebagaimana kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Maka ditemukan kaidah bahwasanya surga itu berdarajat dan neraka itu berdarakat. Itulah pemahaman Ahlussunnah terhadap dalil-dalil tersebut. Ikhwatal Islam, nanti ada satu kaidah yang kedua dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keimanan dan kekufuran, neraka dan surga. Ini dipahami bahwasanya ada orang yang masuk surganya lebih dahulu dan ada orang yang masuk surganya kemudian. Maka ketika disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwasanya dia akan kekal di neraka ataupun dia akan ditempatkan di neraka, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, dia tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, dalam banyak hadis. Maka maknanya adalah mereka tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. La yadkhulul jannah ma'a zumratil awwalina min ahlil jannah. Maka mereka tidak masuk surga sebagaimana orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam hal ini dipahami
tentang perkara yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan dan kekufuran, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan jannah dan nar. Pada hakikatnya di situ ada dua kaidah dari ulama ahlu sunnah, bahwasanya neraka dan surga itu bertingkat-tingkat, dan kaidah yang kedua adalah ada yang dulu masuk surga, baru ada yang kemudian masuk surga. Ada yang dimasukkan ke neraka terlebih dahulu dan dia terakhir masuk surga, maka diangkatlah dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini juga dapat dipahami dari firman Allah dalam ayat Al-Quran yang sangat banyak sekali. Di sini juga kita temukan dalam surat Al-A'raf ayat 46 sampai 49, ketika Allah Ta'ala menyebutkan wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa hum yatma'un. Ada hijab, ada ashabul a'raf, ada hijab di antara orang-orang itu, laki-laki itu yang dikenal dengan tanda-tanda mereka, lalu mereka menyeru kepada ahlul jannah. Jadi ada hijab di antara mereka. Mereka menyeru kepada ahlul jannah yang sudah masuk surga lebih dahulu. Mereka mengatakan ansalamun alaikum, selamat sejahtera atas kalian wahai ahlul jannah. Sementara ashabul a'raf ini tempatnya di mana? Belum masuk jannah. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ketika itu mereka sangat berkeinginan untuk dapat dianugerahkan oleh Allah Ta'ala jannah juga. Mereka ucapkan salam sejahtera atas kalian. Aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Akhirnya Allah juga memasukkan mereka ke dalam jannah, tapi tidak bersama orang-orang yang awal masuk jannah, namun berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menegaskan bahwasanya ada yang masuk surga lebih dahulu daripada orang yang lainnya, dan ada yang masuk surga yang lebih kemudian daripada orang yang awal dari mereka. Ikhwatal Islam, dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badr walladzina ala ithrihim ka ashaddi kaukabin idha'atan. Maka di sini disebutkan bahwasanya ada golongan yang pertama masuk surga, awwalu zumratin tadkhulul jannah, itu bagaikan bulan purnama di malam Badar. Walladzina ala isrihim ka'asyaddi kaukabin idha'atan, dan orang yang berikutnya masuk surga, kelompok yang berikutnya masuk surga, itu disebutkan dalam hadis ini bagaikan planet ataupun bintang yang bercahaya dengan cahaya yang sangat terik. Maka di situ disebutkan tentang ada orang yang masuk surga lebih dahulu daripada sebagian yang lainnya. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam At-Tirmizi, dalam Ibnu Majah juga disebutkan tentang hadis ini, yaitu apa? Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Bahwasanya nanti orang-orang fakir dari kaum muslimin itu akan masuk ke jannah Allah Ta'ala sebelum orang-orang kaya dari mereka itu setengah hari. Berapa waktunya setengah hari? Apakah setengah hari di dunia atau setengah hari di akhirat? Ukurannya adalah ukuran akhirat, yaitu setengah harinya itu bagaikan 500 tahun. Ya Allah, perbedaan antara kaum fakir, fuqara, dari kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yang mengamalkan amal saleh, mereka akan masuk ke jannah Allah Ta'ala lebih dahulu daripada orang-orang kaya dari kaum muslimin, setengah hari lamanya. Dan ternyata setengah hari itu adalah bagaikan 500 tahun jaraknya. Masya Allah. Maka hadis-hadis yang difahami tadi tidak masuk surga apabila orang mengadu domba, tidak masuk surga yang putus silaturahmi dan lain-lain, itu dipahami oleh para ulama bahwasanya tidak masuk surga itu adalah maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga, tapi
dia akan masuk surga juga selagi dia beriman kepada Allah Ta'ala. Namun dia melakukan maksiat ini, mungkin dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya, maka dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga, namun dia akan masuk surga bersama orang-orang yang berikutnya masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga dipahami dari kaidah yang pertama, dia tidak masuk surga dari surga yang 100 derajat itu dengan bersama orang-orang yang surganya adalah surga yang menjalin silaturahmi. Maka jannah itu berderajat. Ada yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga dari pintu mana saja dan dari surga mana saja dia masuk. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang dianugerahkan masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki. Namun ada orang yang tidak masuk surga bersama surga orang-orang yang berpuasa karena dia mungkin meninggalkan puasa atau puasanya bolong-bolong. Ada orang yang masuk surga tapi tidak bersama surga orang-orang yang menjaga silaturahmi karena dia memutus silaturahmi dan lain-lain. Ke surga itu berderajat dan nikmatnya juga berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Maka kaidah-kaidah tadi dipahami. Kaidah yang pertama, surga berderajat, neraka berderajat, berdarokat, dan ada yang masuk surga bersama orang yang awal masuk surga. Itu dipahami bahwasanya annahu la yadkhuluna ma'adakhilin al-awwalin, bahwasanya sebagian orang ada yang tak masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali. Bal ya'khudhu hafzuhu minal azab illa idza 'afallahu an tsumma yadkhulul jannah. Bahkan mungkin dia diazab terlebih dahulu barulah dia dimasukkan surga apabila Allah tak mengampuninya. Yang kedua, bahwasanya annahu qad la yadkhulu naw'an minal jinan. Bisa jadi orang ini tidak masuk dari satu bentuk jannah. Kenapa? Karena jannah itu ada yang dipersiapkan untuk berbagai macam amal saleh yang dilakukan seorang hamba di dunia. Allati uiddat liman taraka hadzal fi'l laqad ja'a mashhadu lidzalika fi hadis. Hal ini dapat dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, man syaribal khamra fid dunya hurrimaha fil akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabu fil akhirah illa yatu. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan apa? Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, orang yang minum minuman keras di dunia maka dia tidak akan dapat minum itu nanti di akhirat. Padahal itu adalah satu kenikmatan di akhirat nanti yang rasanya adalah lebih dahsyat dan tak dapat kita bayangkan. Tak pernah terbayang oleh pikiran kita betapa nikmatnya nanti minum khamar itu di akhirat. Kenapa kita harus minumnya di dunia padahal itu diharamkan di dunia? Maka orang yang meminumnya di dunia maka dia tidak akan dapat meminumnya nanti di akhirat. Itu menunjukkan bahwasanya nikmat di akhirat itu, nikmat di jannah itu nanti juga berbeda-beda. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan bahwasanya diharamkan atas neraka siapa yang mengucap la ilaha illallah. Itu bisa saja dimaksudkan adalah na'udzubillah min dukhulin nar qad yahmilu ala narin makhsusah wa ala wa hiya narul musyrikin. Bisa jadi yang dimaksud adalah neraka yang khusus, yang dikhususkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang musyrik. Maka siapa yang mengucap la ilaha illallah maka dia tak masuk ke dalam neraka itu, tapi bisa saja dia masuk ke neraka-neraka yang lain karena neraka itu juga berdarokat karena suatu maksiat yang dia lakukan apabila Allah tak mengampuninya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu adalah salah satu contoh dari pembahasan masalah akidah yang berkaitan dengan kaidah yang keenam yang kita pahami, kunci yang keenam yang kita pahami dari apa? Dari perkara yang berkaitan dengan bahwasanya kita mesti mengambil dalil-dalil nas secara keseluruhan barulah dapat menyimpulkan dan mengamalkan apa yang dituntut oleh dalil itu secara komprehensif. Kalau kita hanya mengambil sebagian dalil, itu akan mengakibatkan pemahaman kita akan salah. Begitu pula apabila seorang faqih, ahli fikih, apabila dalil tak sampai kepadanya, dapat saja dia beristihad dengan istihad yang keliru. Maka ahlul istihad
Itu juga mengatakan bahwasanya di antaranya para a'immatul arba'ah yang menyebutkan bahwasanya mereka mengatakan apabila kami telah beristihad dan istihad kami itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya apa yang menjadi pendapat kami adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatul Islam, ya azani Allah wa iyyakum. Di sini ada contoh yang lainnya, yaitu dalam masalah fikih misalnya. Dalam masalah puasa. Nah, ini kalau contoh bagaimana kita harus mengambil dalil secara keseluruhan dan tidak mengambil hanya sebagian dalil lalu kita tinggalkan sebagian dalil. Karena kalau kita lakukan itu, kita ambil hanya sebagian dalil dan kita tinggalkan sebagian dalil, sementara tuntutan dalil ini ada di dalam nas itu, maka kita hanya mengamalkan sebagian tuntutan dalil, dan itu juga nanti akan membuat keliru kita dalam memahami nas-nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, kita berikan contoh masalah puasa. Ini masalah fiqh. Yaqumu syahsun bin nadhari fi ma warada an Rasulillah SAW haitsu qala alaihi salatu wassalam la tasumu yawmas sabt illa fima furida alaikum wa illam yajid ahadukum illa awada inabin aw luha syajaratin falyamussah. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, la tasumu yaumas sabt illa fima furida alaikum, kecuali yang diharuskan atas kalian, yang difardukan atas kalian. Wa illam yajid ahadukum, kalaulah seorang di antara kalian tidak mendapati illa awada inabin, kecuali kulit anggur, kulit kayu dari anggur, auluha asyajaratin, ataupun kulit kayu, falyamussah, maka hendaklah dia menghisapnya. Artinya dihisap kulit itu untuk apa? Untuk membatalkan puasa pada hari Sabtu. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi di hadis ini, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu. Nah, jangan puasa pada hari Sabtu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, berarti di sini fayuharrimu sauma yaumis sabti wa yafalu anil nadhar fi sa'iril ahadits allati waradat fi hadzal bab. Apabila kita hanya melihat satu hadis ini, maka niscaya kita akan salah memahami, lalu mengatakan bahwasanya berarti Nabi SAW larang puasa pada hari Sabtu. Kalau larang puasa pada hari Sabtu, berarti tak boleh puasa secara mutlak pada hari Sabtu, kecuali bulan Ramadan. Illa fima furida alaikum, kan di situ. Ternyata apa? Ternyata banyak hadis-hadis lain dari Nabi SAW yang bicara tentang puasa. Nah, kalau puasa ini dilarang pada hari Sabtu, lalu bagaimana dengan orang yang melakukan puasa Daud? Nabi SAW pernah berkata kepada Amru ibn al-As radhiyallahu an, "Fasum yauman wa aftir yauman, fadzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdhalus siyam." Hadis ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dipahami apa? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu an, puasalah satu hari, lalu batalkan satu hari. Puasa satu hari, batalkan satu hari. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan itu adalah sebaik-baik puasa. Nah, kalau kita mengamalkan hadis puasa pada hari Sabtu itu dilarang secara mutlak, kecuali yang wajib, lalu bagaimana dengan puasa Daud yang dilakukan oleh seseorang yang dia pasti akan bertemu dengan hari Sabtu? Padahal ini juga tuntutan dalil. Puasa satu hari, tidak puasa satu hari. Kalau puasa hari Senin, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Kamis tak puasa, Jumat puasa, Sabtu tak puasa. Oh iya, betul. Oke, lanjut lagi puasanya. Hari Ahad puasa, Senin tak puasa, Selasa puasa, Rabu tak puasa, Kamis puasa, Jumat tak puasa, Sabtu lalu bertemu dengan hari Sabtu. Bukankah Nabi SAW melarang puasa pada hari Sabtu tadi? Lalu bagaimana dengan hadis ini yang memerintahkan puasanya Nabi Daud alaihissalam kalau rutin dilakukan oleh seorang, maka dia akan pasti bertemu dengan hari Sabtu mutlak. Maka bagaimana pula dengan perkataan Nabi SAW, la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablah aw ba'dah, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an.
Hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yasumu ahadukum, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat, yaumal Jum'ah, illa yauman qablahu aw ba'dah, kecuali engkau berpuasa satu hari sebelumnya atau puasa satu hari setelahnya. Kalau hari Jumat dilarang berpuasa pada hadis ini, maka berarti dan disebutkan tadi satu hari sebelumnya boleh. Kalau dilakukan dengan satu hari sebelumnya, maka boleh puasa pada hari Jumat ini. Atau dilakukan dengan satu hari setelahnya, itu hari Sabtu. Jumat dan Sabtu boleh puasa, boleh, karena hadis ini menyebutkan dengan tegas pembolehannya. Lalu bagaimana memahami tentang perkara ini? Ternyata tadi satu hadis yang pertama sudah menjelaskan dilarang puasa pada hari Sabtu. Lah ini hadis Nabi SAW menyebutkan tentang puasa satu hari di hari Jumat dan berpuasa pula satu hari lagi di hari Sabtu. Maka itu yang dibolehkan. Jangan khusus hanya hari Jumat. Berarti bertemu dengan hari Sabtu. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi? Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya. Sebagaimana hadis Juwairiyah bintil Haris, anna Nabi SAW dakhala 'alaiha yaumul jum'ah wa hiya sha'imah. Suatu ketika Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya, masuk ke tempatnya, dan dia adalah istri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Maka ketika itu dia dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada Juwairiyah, hari Jumat ini engkau berpuasa, apakah sehari sebelumnya engkau berpuasa, wahai Juwairiyah? Dia berkata tidak. Apakah engkau akan berpuasa pada esok hari, di hari Sabtu, wahai Juwairiyah? Dia juga berkata tidak. Maka Nabi SAW mengatakan fa'aftiri, maka batalkan puasamu dan berbukalah. Itu berarti menunjukkan bahwasanya dilarang puasa pada hari Jumat kecuali diikuti satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berarti setelahnya adalah hari Sabtu. Sementara tadi satu hadis yang pertama yang kita sebut bahwasanya hari Sabtu dilarang. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat dalil-dalil yang lainnya lagi yang berbicara tentang hukum fikih puasa, tentang larangan puasa pada hari Sabtu tadi, dia akan bertemu dengan dalil-dalil yang lain yang menyebutkan akan bertemu dengan hari Sabtu. Misalnya, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr. Dalam hadis dari Imam Muslim disebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutkan puasa itu dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya bagaikan adalah puasa satu tahun penuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kalaulah seorang itu berpuasa secara rutin setiap tahun, setelah Ramadan satu hari dia batalkan karena pada hari itu adalah hari Idul Fitri yang haram berpuasa di dalamnya, lalu dia langsung berpuasa dan diikuti 6 hari berturut-turut, maka pada suatu tahun kalau dia rutin melakukan itu, dia pasti akan bertemu dengan hari Sabtu. Padahal tadi hari Sabtu ada larangan dari Nabi SAW untuk berpuasa. Lalu bagaimana kita memandangnya? Lalu bagaimana kita menyimpulkannya? Lalu bagaimana kita mengamalkan tuntutan dalil itu? Apakah kita hanya mengambil sebagian dalil lalu kita tinggalkan dalil yang lainnya? Belum lagi nanti sabda Nabi SAW tentang anjuran berpuasa 3 hari di Ayyamul Bid dari setiap bulan Qamariyah, wahya tsalis asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan. Kalau kita rutin melakukan puasa tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan itu di Ayyamul Bid, kata Nabi SAW, maka secara mutlak kita pasti akan bertemu salah satunya dengan hari Sabtu. Sementara tadi dalil melarang puasa pada hari Sabtu kecuali yang wajib, kecuali yang diharuskan. Kemudian selain itu ada juga Nabi SAW memerintahkan siyamu yaumi Arafah tasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah
wa siyamu yaumi Asyura atasiballahi kafirasan allati qablah. Nabi SAW menyebutkan tentang puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura. Puasa hari Arafah itu akan mengampunkan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Yang disebutkan oleh para ulama adalah dosa-dosa kecil, sementara dosa-dosa besar adalah wajib dengan bertaubat. Dan begitu pula puasa pada hari Asyura itu akan mengampunkan 1 tahun sebelumnya dari dosa-dosa kecil. Ikhwatal Islam, kalaulah seorang rutin melakukan puasa pada hari Arafah dan pada hari Asyura, niscaya dia akan bertemu pada suatu tahun dengan hari Sabtu. Lalu bagaimana kita memandang dalil yang melarang tadi untuk berpuasa pada hari Sabtu? Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ada pula hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban 1 bulan. Dalam satu riwayat illa qalila, kecuali sedikit. Namun dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW membiasakan puasa di bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan. Dalam satu riwayat 1 bulan. Padahal itu tidak wajib. Lalu bagaimana dengan larangan puasa pada hari Sabtu? Oh, tadi yang kecuali sedikit. Dalam satu riwayat tadi mungkin, oh tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya illa qalila itu illa yauma sabti. Yang sedikit itu, kecuali sedikit itu adalah di hari Sabtu. Nggak ada dalil yang menunjukkan itu. Maka kita tidak bisa tetapkan itu di hari Sabtu yang Nabi tak puasa pada bulan Sya'ban itu. Ikhwatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka kita harus melihat dalil-dalil ini secara keseluruhan dan tidak boleh hanya mengambil sebagian dalil lalu menyimpulkan hukum, dan kita hanya mengambil sebagian dalil itu dan mengamalkan sebagian tuntutan dalil, sebagian dalil saja dari tuntutannya, sementara dalil lain yang berbicara tentang permasalahan itu juga kita tak amalkan tuntutannya. Maka bagaimana kita memandang dari permasalahan puasa pada hari Sabtu ini? Maka di sini para ulama menyebutkan wa kullu hadisin min hadzal ahadits allati qaddamna dzikraha as-sahha bi mufradihi minan hadisin nahyi an shaumi yaumis sabtil madhkur. Maka kita lihat dulu kedudukan hadis. Dari hadis-hadis yang memerintahkan puasa pada bulan Sya'ban keseluruhan, puasa di bulan Syawal 6 hari, puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 di Ayyamul Bid, puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, kemudian puasa Daud alaihissalam. Maka semua dari riwayat-riwayat hadis ini menunjukkan adalah hadis ini sahih secara mufradnya, bahkan secara bersendirian hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang kalau kita rutin melakukan itu pasti akan bertemu dengan hari Sabtu. Maka dengan demikian, kalau hadis-hadis yang banyak tadi yang berbicara tentang puasa-puasa sunnah tadi itu adalah hadis sahih dari Nabi SAW, maka hadis yang satu ini menurut sebagian ulama tak perlu pandang menurut sebagian ulama kepada hadis ini. Kenapa? Karena ternyata menurut sebagian ulama kedudukan hadis dari hadis larangan puasa pada hari Sabtu itu adalah hadis yang dhaif, bahkan mubalaghah fit tad'if. Sebagian ulama benar-benar mendhaifkannya, walaupun nanti di situ ada yang mengatakan hadis itu hasan. Imam Malik mengatakan hadis ini hadis yang dusta. Dari Imam Az-Zuhri mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sementara para imam yang lain juga ada menyebutkan tentang kedudukan hadis ini. Namun ada yang mengatakan hadis itu adalah hadis yang mansukh dari Abu Daud. Imam Nasai menyebutkan hadisnya muttarib, hadis larangan puasa pada hari Sabtu tadi. Yahya bin Sa'id, maka beliau tidak memakai hadis ini. Begitu juga Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala wa rahimahumullah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, qala al-Asram, berkata al-Asram, wa hujjatu Abi Abdullah Imam Ahmad fi rukhsah fi shaumi yaumi sabti annal ahadits kullaha mukhalifatan lahu. Sementara Imam Ahmad disebutkan oleh al-Asram, hujjahnya Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal menyelisih hadis ini adalah karena hadis-hadis yang lain itu menyelisih hadis larangan puasa hari Sabtu. Hadis-hadis lain memerintahkan puasa. Satu hadis ini saja yang melarang puasa pada hari Sabtu, makanya dipakai yang banyak hadis tadi.
sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Bagaimana pula Imam At-Tahawi menyebutkan hadis ini disebutkan hadis syadz. Jadi walaupun kedudukan hadis ini bisa sampai hasan ataupun sahih, namun kedudukannya adalah hadis yang syadz. Apa itu hadis yang syadz? Hadis yang menyeleweng, hadis yang menyimpang. Syadz itu adalah di dalam ilmu hadis disebutkan mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Walaupun periwayatnya orang yang thiqah, tapi isi hadisnya itu adalah menyelisih hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah yang banyak, yang lebih kuat lagi. Maka walaupun ini thiqah, maka hadis ini dihukumi syadz. Artinya dia menyimpang. Namun Imam At-Tirmizi menyebutkan hadis ini kedudukannya hasan. Hadis ini kedudukannya hasan, yakni larangan puasa pada hari Sabtu. Kedudukan hadis ini adalah hasan. Bahkan Al-Hakim rahimahullahu taala, Imam Al-Hakim menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Oke, kalau hadis ini dhaif tidak ada masalah. Kalau hadis ini syadz tidak ada masalah. Berarti yang lain tadi dapat kita amalkan. Namun kalau hadis ini hasan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, bahkan Imam Al-Hakim mengatakan hadis larangan puasa pada hari Sabtu ini adalah sahih, maka bagaimana kita menyimpulkan dari banyak hadis yang kok isinya nampaknya bertentangan dengan hadis larangan puasa pada hari Sabtu. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, maka kita perlu memahami fikih hadis, ya. Memahami apa kesimpulan hadis, apa yang digali dan diambil hukumnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sangat banyak tadi. Maka bagi yang menghasankan hadis ini, beliau mengatakan adalah yang dilarang dalam hadis larangan puasa pada hari Sabtu adalah mengkhususkan puasa pada hari Sabtu tanpa hari-hari yang lainnya. Takhsisu yaumas sabti, bisyam, mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Wa ifraduhu min baini sa'iril ayyam bidzalik, dan hanya puasa pada hari Sabtu itu tanpa puasa pada hari-hari yang lainnya. Maka hal ini bisa dikatakan tasyabbuh bil yahud. Kalau orang yang berpuasa hanya pada hari Sabtu itu bagaikan orang yang tasyabbuh bil yahud, yang menyerupai orang-orang Yahudi yang mengagungkan yu'azzimuna yaumas sabti. Mereka mengagungkan hari Sabtu. Imam Tirmizi rahimahullah mengatakan wa makna karahatihi makruh fi hadza. Yang dimaksud dilarang itu la tasumu yaumas sabti, hukumnya adalah bukan haram tetapi adalah makruh. Makruh apa? Makruh seorang mengkhususkan puasa pada hari Sabtu karena orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 429 menyebutkan wasawabu 'alal jumlah maqaddamnahu an ashabina annahu yukrahu ifradu yaumas sabti idza lam yuwafiq 'adatan lahu. Maka yang dimaksud dalam larangan puasa pada hari Sabtu ini adalah apa? Dimakruhkan puasa pada hari Sabtu apabila itu tidak termasuk kebiasaannya. Tapi tetap maksudnya adalah apa? Pengkhususan puasa pada hari Sabtu tanpa hari-hari yang lainnya, maka itu adalah dimakruhkan hukumnya. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni qala ashabuna yukrahu ifradu yaumas sabti bisawmi wa dzakara al-hadis summa qala Abu Abdillah amma siyamu yaumas sabti yuftaradu bihi faqad jaa fihi hadisus samma wa kana Yahya bin Sa'id yatakihi ayu hadisani bihi wa sami'tu min Abi Asim wal makruh ifraduhu fa in shoma ma'ahu ghairu fala yukrah bima qaddamnahu. Lalu bagaimana Al-Mughni menyebutkan tentang pendapat Ibnu Qudamah yang menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya dimakruhkan berpuasa hanya pada hari Sabtu tanpa mengikutkan dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian Imam Tahawi dalam Syarah Ma'anil Asar menyebutkan bisa jadi nanti suatu saat boleh puasa pada hari Sabtu itu ingkana sabitan ayakuna innaman naha an saumihi li alla yu'azzim. Boleh jadi dia boleh berpuasa pada hari Sabtu itu apabila dia tidak bermaksud mengagungkan. Ya, apabila dia tidak bermaksud mengagungkan hari Sabtu. Ini menurut Imam
Tahawi, wa amma man shamahu la li iradatihi ta'zimuhu wa la lima turidul yahud bitarki hasya fi fa inna dzalika ghairu makruh. Adapun yang tidak dibolehkan sebelumnya tadi, bahwasanya boleh jadi itu dibolehkan apabila tidak menyerupai orang Yahudi dan yang mengagungkan hari Sabtu. Adapun yang mengagungkan hari Sabtu itu termasuk yang dimakruhkan, ya, bahkan diharamkan. Ya. Tapi kalau tidak bermaksud mengagungkan, maka bisa jadi dia tidak makruh hukumnya. Begitulah bagaimana pendapat para a'immah, para ulama fiqh dan ulama hadis memahami dari dalil-dalil yang ada yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan satu permasalahan dari nas-nas yang sangat banyak, seperti contohnya adalah masalah saum ataupun masalah puasa ini. Tadi yang pertama, di sebelumnya kita sudah menyinggung masalah akidah, yang sekarang kita menyinggung masalah fikih, yaitu masalah hukum berpuasa pada hari Sabtu. Karena dalil sangat banyak berbicara tentang masalah puasa ini, hendaklah kita kumpulkan dalil-dalil tadi, kita cari dalil-dalil tadi yang berbicara tentang permasalahan puasa, barulah kita dapat menyimpulkan hukum apa yang dituntut oleh dalil-dalil ini secara keseluruhan. Maka dilihat juga dari kedudukan-kedudukan hadisnya, dan kita tidak dapat hanya mengambil satu dalil larangan puasa pada hari Sabtu lalu kita mutlak melarang puasa pada hari Sabtu, sementara dalil-dalil lain memerintahkan kita berpuasa yang bisa saja nanti bertemu dengan hari Sabtu. Ikhwatal Islam azadillahu wa iyyakum, itu satu contoh dalam fikih. Ada satu contoh lagi dalam permasalahan fikih yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu masalah minum. Nah, minum ini di sini adalah bagian dari yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan ini. Bagaimana kita memandang tentang permasalahan minum dalam keadaan berdiri? Ya, minum dalam keadaan berdiri. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup banyak dibahas oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juga membahas tentang hadis-hadis ini dan mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang minum dalam keadaan berdiri ini hendaklah ditaufik, atau artinya apa? Diambil keseluruhan dalil dan dilihat apa tuntutan-tuntutan dalil itu, lalu dipahami dengan benar apa yang dimaksud oleh dalil secara keseluruhan, bukan hanya sebagian dalil. Di sini contoh, ya'madu syahsun ila mawrada fi sahih Muslim an Anasin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayashraba ar-rajul qa'iman. Suatu ketika ada sebagian orang yang mengambil dalil dari hadis riwayat Imam Muslim yang sahih dari Anas, bahwasanya Nabi SAW naha ayyashrabar rajula qa'iman. Nabi SAW melarang seorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Sebagian orang mengambil satu dalil ini ataupun yang dalil yang serupa dengannya, satu jalur saja, yaitu apa? Larangan larangan minum dalam keadaan berdiri. Begitu juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang di dalamnya Nabi SAW zajara anisyaribi qa'iman, bahwasanya Nabi SAW menegah orang yang minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis-hadis yang semakna dengannya, bahwasanya Nabi SAW melarang seorang minum dalam keadaan berdiri. Namun ternyata ada hadis-hadis lain yang diriwayatkan dari Nabi SAW secara sahih, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam satu hadis, bahwasanya dari Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, annahu salat zuhra, bahwasanya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib ini pernah salat zuhur, summa qa'ada fi hawaijin nas. Lalu setelah salat zuhur, beliau waktu itu adalah seorang khalifah, maka beliau menunaikan hajat manusia fi rahbatil Kufah, di pojokan Kufah, negeri Kufah, hatta hadarat salatul asr, sampai datang masuk waktu salat asar dari waktu zuhur. Summa utiya bima'in, lalu beliau diberikan satu gelas air minum. Fasyariba, lalu Ali bin Abi Thalib meminum air tersebut. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi, lalu dengan air tersebut Imam Ali bin Abi Thalib berwudu, ra'sahu wa rijlaihi, wa dzakara ra'sahu wa rijlaihi,
beliau usap wajahnya, kedua tangannya, kepalanya, kakinya. Summa qama. Kemudian beliau berdiri. Fa syariba fadlahu wa huwa qa'im. Nah, di sini poinnya. Poinnya apa? Ternyata setelah melakukan itu semua, minum dalam keadaan duduk, lalu berwudu dari air tersebut, lalu beliau berdiri dan minum sisa dari air tersebut dalam keadaan berdiri. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka beliau setelah minum dalam keadaan berdiri dari sisa air tersebut mengatakan inna nasan yukrihuna syariba qa'iman, bahwasanya sebagian orang membenci, ya, bahkan sebagian mengharamkan secara mutlak untuk minum dalam keadaan berdiri. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sona'a misla ma sona'tu alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pernah berbuat seperti apa yang aku lakukan. Pernah melakukan seperti apa yang aku lakukan, yaitu apa? Minum sisa air minum dalam keadaan berdiri. Nah, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari. Sementara tadi hadis yang pertama mengatakan Nabi SAW mencegah, bahkan melarang untuk minum berdiri. Bagaimana kita mendudukkan hadisnya? Apakah hadis ini bertentangan? Tidak. Nanti kita lihat bagaimana para ulama memahami hadis-hadis ini. Ada satu hadis lagi, Mawrada'an Ibn Abbas radhiyallahu an, qala syariba Nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzam wa huwa qa'im. Nabi SAW minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ila ghairi dzalika min al-hadis. Banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang satu permasalahan, yaitu masalah minum dalam keadaan berdiri. Maka bagaimana seorang kalau dia hanya mengambil sebagian dalil lalu meninggalkan sebagian dalil yang lainnya? Maka para ulama menyebutkan dia akan tersalah memahami hadis ini. Hendaklah seorang apabila ingin menyimpulkan hukum berkaitan dengan minum berdiri, hendaklah dia mentaufik dan menggabungkan hadis-hadis yang melarang dan membolehkan tadi, lalu wala haula wala quwata illa billah, maka dia akan dapat menyimpulkan hukumnya bahwasanya Nabi SAW pernah minum berdiri, khususnya dalam minum zam-zam ataupun dalam minum sisa dari air itu, dan hukumnya tidaklah sampai haram secara mutlak untuk minum dalam keadaan berdiri, namun hukumnya bisa menjadi makruh kecuali dengan niat bertasyabuh dengan orang-orang kafir, maka hukumnya haram. Dan seorang boleh untuk minum sisa air minumnya dalam keadaan berdiri. Sebagian ulama memahami bahwasanya boleh minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, berbeda dengan air-air yang lainnya. Namun diutamakan, karena hadis Nabi SAW tadi melarang, adalah diutamakan untuk tidak minum berdiri kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang kita dapat minum berdiri sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita tak bisa mengambil sebagian dalil lalu kita tinggalkan sebagian dalil, lalu kita memahami dengan tuntutan sebagian dalil saja, sementara tuntutan sebagian dalil yang lainnya tidak kita tunaikan. Waliyazubillah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahami dari maksud apa yang dikehendaki dari dalil-dalil secara keseluruhan. Maka kaidah yang harus kita tekankan di dalam memahami memahami hadis, memahami Al-Quran, memahami agama Islam ini adalah hendaklah mengumpulkan semua dalil yang berbicara tentang suatu permasalahan, lalu mengamalkan tuntutan keseluruhan dalil, bukan hanya mengambil sebagian dalil lalu meninggalkan sebagian dalil yang lainnya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Mungkin naktafi bihadzal qadar, mungkin kita cukupkan untuk hari ini dengan pembahasan ini. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang tentang kunci memahami agama yang ke-6 ini, dan ini adalah pertemuan ke-7. Kunci masih kita bahas tentang kunci yang ke-6, yaitu mengumpulkan semua dalil lalu mengamalkan tuntutan dari semua dalil tadi tanpa mengesampingkan sebagian dalil, ya, tanpa mengesampingkan sebagian dalil atau berjalan hanya di tuntutan sebagian dalil saja lalu kita tinggalkan di tuntutan sebagian dalil lainnya, yang itu akan mengakibatkan nanti kalau kita hanya mengambil sebagian dalil dan mengamalkan sebagian tuntutan sebagian dalil saja, itu akan mengakibatkan kita salah mengerti tentang apa yang dimaksud oleh dalil secara keseluruhan. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum.
Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami agama ini dengan benar, dan Allah anugerahkan kepada kita al-fiqh fiddin, pemahaman dan kefahaman tentang agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.